Di dalam ruang belajar yang luas, Hugan memandangi dinding di samping ruang kerja, yang perlahan-lahan menutup. Baru saat itulah dia berbalik dan menghadapi Xiaoyan dan 4 orang lainnya di depannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Baiklah, dapat dianggap bahwa Anda semua mendapatkan upah Anda. Beristirahatlah selama 2 hari berikutnya. Dalam 2 hari, kalian semua akan memasuki Akademi Dalam. Pada saat itu, akan ada kesempatan bagi kalian semua untuk menangis sedih." Xiaoyan dan yang lainnya memperhatikan cara tersenyum Hugan. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum mengangguk sedikit. "Itu benar, aku akan mengingatkanmu sekali lagi bahwa jika siswa baru yang memasuki akademi ingin menghindari perundungan oleh siswa yang lebih tua, satu-satunya cara adalah tinjumu lebih keras dari mereka. Tentu saja, siswa yang dapat memasuki Akademi Dalam pada dasarnya adalah siswa terbaik akademi luar sebelumnya. Bakat pelatihan mereka tidak lemah. Menambahkan ini ke metode pelatihan unik di akademi internal, mungkin akan sedikit sulit bagi Anda, siswa baru, yang baru saja masuk, untuk mengejar kemajuan mereka." Tatapan Hugan menyapu mereka berlima saat dia berkata, "Oleh karena itu, saya menyarankan Anda semua untuk mencoba yang terbaik untuk meninggalkan permusuhan antara satu sama lain dan bekerja sama. Jika tidak, Anda akan sedikit menderita pada akhirnya. Jangan bilang kalau tangan dan kaki kita akan patah atau kita akan dibunuh oleh orang-orang itu." Hu Jia memutar matanya, sementara orang lain tidak berkomitmen. Untuk bisa menjadi 5 besar kompetisi kualifikasi, siapa di antara mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri? Ini tidak mungkin terjadi. Bagaimanapun, tempat ini adalah akademi, bukan medan perang. Namun, perasaan orang lain yang menggunakan kekuatan mereka untuk menginjak-injak Anda pada akhirnya tidak baik, bukan? Siapakah di antara kalian yang tidak dipenuhi dengan kesombongan di hatimu? Hugan tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, jika tidak ada yang lain, kalian semua bisa kembali. Laporkan di sini 2 hari dari sekarang. Aku akan membawa kalian semua ke akademi saat itu." Ketika dia melihat Hu Jia menggerakkan bibirnya, ingin mengatakan sesuatu, wajah Hugan langsung menjadi kaku saat berbicara sambil melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. "Wakil Kepala Sekolah, terima kasih atas peringatan Anda. Kami akan memperhatikannya." Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia membungkuk dan menyapa Hugan sebelum dia segera pergi bersama Sun Er. Di belakangnya, Hu Jia dan 2 lainnya juga pergi satu demi satu. Orang-orang ini tidak tahu apa itu rasa sakit yang sebenarnya tanpa menabrak tembok. Begitu Anda memasuki Akademi Dalam, Anda akan menyadari bahwa bertahan di sana sangat sulit. Tempat itu tidak pernah kekurangan bakat. Hugan duduk di kursinya dan menatap beberapa orang yang telah pergi. Dia mengetukkan jarinya ke meja dan berkata tanpa daya. Setelah memasuki aula koleksi buku dan mendapatkan hal yang dia butuhkan, Xiaoyan menggunakan 2 hari yang tersisa untuk masuk ke gunung besar di belakang akademi. Dia menggunakan semua usahanya untuk mencari tempat pelatihan yang terpencil, dan dengan demikian mulai mempelajari 2 jenis teknik Dou yang telah dia peroleh. Meskipun Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan kata-kata Hugan, firasat di dalam hatinya membuatnya samar-samar merasakan dorongan yang mengatakan kepadanya bahwa dia perlu segera meningkatkan kekuatannya. Jika dia sendirian, itu tidak masalah. Namun, sekarang Sun Er juga mengikutinya saat mereka masuk ke Akademi Dalam bersama-sama. Sebagai seorang pria, dia secara alami perlu melindunginya sampai dia tidak merasakan bahaya sedikit pun. Lagi pula apa yang dikatakan Hugan memang memiliki logika di dalamnya. Manakah dari orang-orang itu, yang bisa menjadi 50 teratas dari Akademi luar Akademi Jianan, yang bukan jenius yang telah dikumpulkan dari seluruh benua? Jika dia tidak memiliki fondasi, bahkan Xiaoyan tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa berkutat dengan baik di dalam Akademi Dalam yang tidak banyak dia ketahui. Karena itu, Xiaoyan saat ini perlu meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin.
Dia tidak akan bisa membuat banyak kemajuan dalam hal kultivasi Douqi selama waktu yang singkat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan dua jenis teknik Dou di tangannya. Gerakan 3000 petir, auman hancur emas harimau singa. Salah satunya adalah teknik Dou kelas di tingkat rendah, sementara yang lainnya adalah teknik Dou kelas Xuan tingkat tinggi. Salah satunya adalah teknik Dou tipe kelincahan, sementara yang lainnya, teknik Dou tipe Sonic. Satu untuk menghindar, satu untuk menyerang. Jika Xiaoyan ingin memahami beberapa pengetahuan dari dua teknik Dou, itu jelas bukan hal yang mudah, bahkan dengan bantuan Yao Lao. Oleh karena itu, setelah beberapa pertimbangan, Xiaoyan pertama kali menempatkan fokusnya pada auman hancur emas harimau singa. Teknik Dou kelas Xuan tingkat tinggi ini jelas jauh lebih mudah untuk berlatih dibandingkan dengan gerakan 3000 petir kelas rendah di. Selain itu adalah teknik menyerang yang sangat tidak ortodoks. Jika dia harus bertarung dengan orang lain di masa depan, itu bisa mendapatkan efek membuat seseorang lengah. Tentu saja, apa yang disebut lebih mudah untuk berlatih, ini dibangun di atas dasar perbandingan antara gerakan 3000 petir dan dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, auman hancur emas harimau singa juga termasuk dalam kelas Xuan tingkat tinggi. Jika seorang siswa biasa dapat memiliki satu jenis teknik kelas itu, dia akan dapat mengandalkannya untuk menonjol di antara teman-temannya. Oleh karena itu, kesulitan mempraktikkannya juga berada pada tingkat yang sangat sulit. Ini terutama terjadi pada orang-orang seperti Xiaoyan, yang mempraktikkan teknik Sonic Dou untuk pertama kalinya. Kesulitannya berlipat ganda ketika dia mempraktikkannya. Tempat ini adalah air terjun berukuran kecil, yang dikelilingi oleh hutan lebat, hijau, dan lebat. Air terjun seperti sungai berwarna perak mengeluarkan suara gemuruh yang keras saat mengalir dari tebing dan berguling ke bawah. Akhirnya, itu menabrak bebatuan gunung dan memercikkan air kemana-mana. Di atas gunung batu tertentu, tepat di bawah air terjun, seorang pemuda berjubah hitam membuka mulutnya lebar-lebar dengan ekspresi memerah di wajahnya. Dia mengeluarkan raungan lembut. Suara menderu miliknya itu cukup aneh. Itu tampak seperti auman harimau, tetapi juga tampak seperti auman singa. Deru bergema di seluruh gunung tanpa henti sebelum tumpang tindih dengan suara air terjun yang tercebur ke bawah, mengguncang permukaan danau hingga riak melingkar mulai menyebar keluar. Raungan batuk-batuk, Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan suara menderu dengan wajah memerah sebelum dia akhirnya tidak bisa menahan batuk yang intens. Dia melakukan yang terbaik untuk menelan seteguk air liur untuk melembabkan tenggorokannya yang terbakar. Dengan tawa pahit, dia berkata, "Bukankah teknik Sonic Dou sialan ini terlalu sulit untuk dilatih? Saya telah mengaum hampir sepanjang sore. Tenggorokan saya akan menjadi bisu. Namun, tetap saja nada lesu ini. Bisakah ini benar-benar digunakan untuk menyerang?" Pada saat ini, jika seseorang mendengarkan dengan cermat suara Xiaoyan, itu jelas jauh lebih serak dibandingkan 2 hari yang lalu. Tampaknya untuk mempraktikkan apa yang disebut auman hancur emas harimau singa ini, dia mengalami cukup banyak kesulitan. Ini sudah bisa dibilang cukup bagus bahwa Anda kebanyakan bisa meniru auman harimau dan singa dalam sehari. Selama kamu terus berlatih dengan rajin, cepat atau lambat kamu akan bisa mengendalikan kekuatan suara raungan dan tidak akan menyebabkan tenggorokanmu terluka. Suara tersenyum Yao Lao terdengar di dalam hati Xiaoyan. Saya juga ingin menghabiskan sepanjang hari dan malam untuk meniru. Namun, bukankah guru mengatakan bahwa ada batasan waktu harian yang ketat ketika seseorang mempraktikkan teknik Sonic Dou semacam ini? Sepertinya 3 jam, bukan? Begitu seseorang melampaui batas waktu ini, dia akan membebani tenggorokannya dengan sangat berat. Jika tidak hati-hati, dia bisa menjadi bisu. Tangan Xiaoyan menggaruk tenggorokannya, yang mulai terasa sakit, saat dia berkata tanpa daya. Ini memang benar untuk orang biasa. Namun, dengan saya, apakah Anda masih perlu mengkhawatirkan masalah kecil ini?
Yao Lao tersenyum bangga. Guru punya solusi. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera dan buru-buru bertanya, "Apa kamu sudah mengumpulkan semua bahan obat yang aku minta kamu siapkan tadi malam?" Mereka dikumpulkan gudang bahan obat di kota Jianan jauh lebih kaya daripada di Kekaisaran Jiama. Saya telah membiarkan Sun Er membantu saya menyiapkan semua bahan obat yang Anda butuhkan. Xiao Yan mengangguk dan berkata, "Keluarkan bahan obatnya. Setelah itu, perbaiki satu hal sendiri. Saya akan mengirimkan formula obat ke dalam pikiran Anda." Saat suara Yao Lao terdengar, pikiran Xiao Yan tiba-tiba membengkak. Segera, dia merasa ada banyak informasi yang dimasukkan dengan paksa. Cairan pelindung tenggorokan roh es, obat jenis bantuan. Ia mampu meredakan berbagai nyeri yang membakar dan melindungi tenggorokan, sehingga tidak akan terpengaruh dan hancur oleh munculnya energi panas secara tiba-tiba. Bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaikinya adalah daun roh es, rumput tiga bunga, dan inti monster tipe air. Ini adalah perhiasan yang telah berhasil saya teliti di masa lalu, ketika tidak ada hal lain yang lebih baik untuk saya lakukan. Itu bisa melindungi tenggorokan Anda. Setelah Anda mengkonsumsi ini, Anda tidak perlu khawatir dengan batas waktu dari teknik Sonic Dough. Selama roh Anda dapat menahannya, terserah Anda berapa lama Anda ingin mengaum. Tenggorokanmu tidak akan menjadi bisu, kata Yao Lao sambil tersenyum. Mata Xiao Yan berbinar saat mendengar ini. Dia menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Jika orang biasa berlatih teknik Sonic Dough, dia hanya bisa berlatih maksimal 3 jam sehari. Namun, jika dia mengkonsumsi apa yang disebut cairan pelindung tenggorokan roh es, dia akan dapat terus berlatih selama beberapa hari tanpa henti. Dikatakan bahwa kerja keras bisa menutupi kecanggungan seseorang. Xiao Yan percaya bahwa dia akan dapat memahami esensi dari auman hancur emas harimau singa jika dia berusaha sekuat tenaga dan berlatih keras selama 2 hari ini. Apalagi, Xiao Yan tidak canggung. Ini yang disebut cairan pelindung tenggorokan roh es pada dasarnya bahkan tidak dapat dianggap sebagai pil obat. Meskipun seseorang harus sangat memperhatikan beberapa detail pemurniannya, menyempurnakannya berjalan sangat lancar untuk Xiao Yan, yang memiliki persepsi spiritual yang luar biasa kuat. Oleh karena itu, setelah dia mengeluarkan ramuan obat, yang telah dia siapkan, dia mulai mengangkat tangannya dan memurnikannya. Hampir setengah jam kemudian, ramuan obat, yang ditempatkan di depannya, telah berubah menjadi cairan biru pucat dan dengan mudah mengisi 2 botol giok kecil. Ah, lumayan. Kemampuan Anda untuk mengendalikan api telah meningkat dengan sangat cepat. Sepertinya efek memiliki persepsi spiritual yang luar biasa cukup besar. Yao Lao menganggukkan kepalanya dan berseru sedikit saat dia melihat botol giok kecil di tangan Xiao Yan. Meskipun tidak sulit untuk menyempurnakan apa yang disebut cairan pelindung tenggorokan roh es, mampu mempertahankan tingkat keberhasilan 70% pada upaya pertama Xiao Yan untuk menyempurnakannya, itu memang bisa dianggap sebagai hasil yang sangat luar biasa. Telan 1 suap setiap jam. Setelah itu, kamu bisa berlatih auman hancur emas harimau singa secara sembarangan. Jika Anda beruntung, Anda mungkin dapat memegang kendali awal atas itu selama sisa waktu yang Anda miliki. Yao Lao sambil tersenyum berkata, adapun gerakan 3000 petir itu, kamu harus menghindarinya untuk sementara. Salah satu alasannya adalah tidak ada cukup waktu. Yang kedua adalah berlatih teknik Dough di kelas tidak semudah yang Anda pikirkan. Oleh karena itu, kami hanya dapat menunggu sampai Anda memasuki akademi dalam sebelum saya dapat menemukan beberapa kesempatan untuk membantu Anda merancang prosedur pelatihan. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia pertama kali menyimpan 1 botol giok kecil sebelum menuangkan cairan dari botol lain ke mulutnya. Saat cairan pelindung tenggorokan roh es bergulir ke tenggorokannya, itu berubah menjadi perasaan sedingin es yang mulai menyebar. Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan bahwa cairan sedingin es ini menutupi tempat tenggorokannya berada. Sisa rasa sakit yang membakar,
yang telah ada sebelumnya, dengan cepat menghilang saat ini. Hei, ini benar-benar hal yang bagus sekarang. Mari kita berusaha untuk memahami kendali awal atas auman hancur emas harimau singa ini selama waktu yang tersisa. Saat dia merasakan rasa sakit yang membakar hilang, Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh dengan efek cepat dari cairan ini. Dia membuka mulutnya dan tersenyum. Segera, dia menghirup nafas panjang dari udara yang agak lembab sebelum suara menderu aneh itu sekali lagi keluar dari mulut Xiaoyan beberapa saat kemudian. Akhirnya, itu berubah menjadi riak berbentuk lingkaran yang menyebar ke segala arah dengan Xiaoyan di tengahnya. Ini membentuk gelombang riak di seluruh permukaan danau. Di bawah air terjun, auman aneh, yang ditutupi oleh percikan keras dinding air, menjadi semakin tajam dan bertekanan. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas lautan pohon yang tak berujung menyebabkan cabang-cabang bergoyang. Lautan pepohonan bertaburan dengan semburan gelombang berwarna hijau yang terhampar menuju tepi pandangan seseorang. Di dalam lautan pepohonan, terkadang ada air terjun berwarna perak seperti sungai yang hadir sebagai ornamen. Itu membawa ledakan keras serta kabut naik dan meresap ke langit. Di bawah air terjun, kabut menyebar ke seluruh permukaan danau, tampak kabur seolah-olah berada di wilayah abadi. Di sana, seorang pemuda berjubah hitam sedang duduk bersila di atas batu besar di pinggir danau. Tangannya membentuk segel pelatihan dan udara di sekitar tubuhnya sedikit berfluktuasi. Benang energi samar muncul dan tak henti-hentinya mengalir ke tubuh pemuda itu. Danau yang bersih dan transparan, di mana orang bisa melihat dasarnya, berisi suara gemuruh air terjun, dan kabut tebal memenuhi udara. Itu adalah pemandangan artistik yang terbentuk dari lingkungan khususnya. Di bawah lingkungan ini, energi yang keluar dari udara di sekitar pemuda berjubah hitam, juga menjadi semakin padat. Pemuda itu tidak menolak energi yang datang padanya. Tubuhnya seperti lubang hitam yang tidak bisa diisi, menelan semua yang mendekatinya dan memurnikannya. Setelah berlatih selama 1 jam, energi di sekitar Xiaoyan akhirnya mulai perlahan-lahan menjadi pingsan. Bulu matanya bergerak sedikit sebelum dia perlahan membuka matanya. Kilatan bening bersinar di matanya yang hitam dan menghilang dengan cepat. Tempat ini bukanlah tempat yang buruk untuk digunakan sebagai tempat latihan. Hanya dalam 2 hari yang singkat, doki di tubuh saya telah meningkat cukup banyak. Menurut kecepatan pelatihan ini, saya mungkin bisa menjadi bintang 7 dadoshi jika saya berlatih di sini selama 2 bulan. Xiaoyan membuka segel yang dibentuk oleh tangannya dan merasakan doki yang melonjak dan mengalir di tubuhnya saat dia berbisik dengan suara yang agak terkejut. Sayangnya, setelah 2 hari menjalani latihan yang berat, saya masih belum mempelajari trik auman hancur emas harimau singa meskipun mendapat bantuan cairan pelindung tenggorokan es roh. Meskipun sekarang saya hampir tidak bisa memancarkan gelombang suara, kekuatan serangnya terlalu lemah. Itu pada dasarnya tidak bisa digunakan untuk menghadapi lawan. Xiaoyan perlahan berdiri, membalik tangannya, dan meletakkannya di atas batu besar. Dia menatap permukaan danau yang tenang dan mendesah dengan senyum pahit. Setelah menghela nafas dengan lembut, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia mengesampingkan ketidakberdayaan di dalam hatinya saat tatapannya berhenti di permukaan danau yang tenang, di mana tidak ada riak yang terbentuk. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menutup matanya dan sedikit mengangkat kepalanya. Persepsi spiritualnya pecah dari tubuhnya dan diam-diam menyebar. Akhirnya, menutupi seluruh permukaan danau. Terbungkus oleh persepsi spiritual, suasana tenang yang dibawa oleh danau kecil itu seketika diperkuat oleh puluhan kali. Di bawah pengaruh suasana tenang ini, hati Xiaoyan yang awalnya agak terburu nafsu juga secara bertahap memulihkan ketenangannya. Pemuda berjubah hitam itu meletakkan tangannya di belakangnya di atas batu besar saat dia berdiri. Tubuhnya lurus seperti pena, seperti tombak panjang yang mengeluarkan aura dingin yang tajam, kekuatannya mengancam orang lain. Xiaoyan tidak tahu berapa lama dia berdiri seperti ini.
Suara gemuruh air terjun yang jatuh ke bawah tiba-tiba secara bertahap menjadi lebih samar di telinganya. Pada saat ini, seluruh dunia di telinga Xiao Yan tampaknya telah turun ke dalam keheningan sementara yang agak singkat dan aneh. Saat ini dia tampaknya telah meminjam suasana sunyi dari permukaan danau untuk tanpa sadar memasuki keadaan misterius. Xiao Yan berada dalam kondisi di mana semuanya diam. Pada saat ini, satu raungan aneh demi satu dengan cepat melintas di benaknya tanpa sadar. Raungan ini dipancarkan oleh Xiao Yan selama pelatihan auman hancur emas harimau singa selama 2 hari terakhir. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menyadari keanehan dalam aumannya. Namun, selama perenungan di benaknya pada saat itu, dia seperti mesin yang sangat tepat dan akurat, mengidentifikasi gelombang suara kecil dari raungan itu. Raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar pada saat bersamaan. Satu demi satu, ketidaksepakatan antara setiap gelombang suara yang aneh teridentifikasi. Setelah itu dikeluarkan. Raungan, yang awalnya kacau, mulai samar-samar memiliki kecenderungan untuk disinkronkan. Jumlah raungan juga mulai berkurang dari jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak bisa dikatakan telah berkurang. Sebaliknya, mereka mulai bergabung bersama sampai mereka menjadi sinkron, berubah menjadi satu suara. Kekacauan dalam gemuruh dalam pikirannya menjadi semakin berkurang di bawah cara Xiao Yan yang hampir terbiasa mengidentifikasi dan menghilangkan. Itu juga menjadi semakin keras dan lebih jelas. Di bawah kondisi aneh ini, Xiao Yan tidak memiliki konsep waktu. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan dalam kondisi yang membingungkan ini adalah mengandalkan instingnya untuk menganalisis fluktuasi suara gemuruh ini hingga mencapai bentuk akhir yang sempurna. Xiao Yan tidak tahu berapa jam analisis yang tidak pernah berakhir itu berlanjut. Namun, dia lambat untuk keluar dari kondisi tersebut. Ini karena setelah deru yang tak terhitung jumlahnya digabungkan dengan sempurna menjadi satu suara, tidak ada lagi kemajuan. Meskipun Xiao Yan juga tahu bahwa suara menderu pada saat ini sudah bisa dianggap telah mencapai tahap awal dari auman hancur emas harimau singa, dia terus merasa bahwa auman itu sepertinya kehilangan sesuatu. Apa yang hilang? Pikiran di benak Xiao Yan beredar dengan cara seperti kilat. Namun, dia akhirnya kesulitan mencari hal yang dia butuhkan. Mengaum. Perenungan pahit Xiao Yan berlanjut untuk jangka waktu yang lama tanpa disadari. Namun, sesaat sebelum Xiao Yan mendapat firasat bahwa kondisi misterius ini akan segera menghilang, raungan yang mengejutkan, yang mengguncang seluruh hutan pegunungan, tiba-tiba terdengar dari pegunungan di dunia luar. Raungan harimau mengikuti lautan pepohonan dan mulai menyebar. Akhirnya, ia tiba-tiba tiba di danau. Penindasan yang terkandung dalam auman harimau menyebabkan beberapa binatang buas di sekitar danau menjadi lumpuh total. Raungan harimau yang jelas dan nyaring tidak terlepas dari kondisi Xiao Yan saat itu. Oleh karena itu, raungan yang berisi kekuatan harimau itu ditransmisikan langsung ke telinga Xiao Yan. Saat raungan harimau memasuki telinganya, suara menderu di benak Xiao Yan, yang baru saja menjalani analisis yang tak terhitung jumlahnya untuk bergabung menjadi satu, tiba-tiba berfluktuasi. Pada saat ini, hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi cerah. Yang kurang dari aumannya sendiri adalah kekuatan harimau sejati seperti ini. Dibandingkan dengan auman harimau sejati, aumannya sendiri hanya berbentuk. Dalam pikirannya yang sangat jernih, raungan harimau, yang telah memasuki telinganya sebelumnya, sebenarnya disatukan dan membentuk gelombang berwarna perak seperti zat yang berkelok-kelok dengan kelengkungan yang ekstrim. Di bawah kendali Xiao Yan, untaian gelombang ini mulai bergabung dengan raungannya yang paling sempurna, yang telah dia analisis sebelumnya. Kedua gelombang suara tersebut terjalin satu sama lain dan berhasil menyatu dengan sempurna tanpa terlalu banyak hambatan. Saat dua gelombang suara bergabung, kondisi misterius Xiao Yan tiba-tiba pecah. Dia tiba-tiba membuka matanya dan kilatan terang melintas di antara mereka dengan eksplosif. Dia menghirup udara dalam-dalam dan Doqi mengalir deras di dalam tubuhnya.
Seutas aura naga, yang diwarisi dari pil naga misterius Yin Yang, dengan cepat melonjak keluar, dan akhirnya langsung masuk ke tenggorokannya. Mengaum, mulut Xiao Yan terisi sedikit. Wajahnya sedikit memerah saat tangannya tiba-tiba membentuk segel. Mulutnya melebar. Pada saat itu, raungan harimau yang keras seperti petir keluar secara eksplosif dari mulutnya. Gelombang suara tak berbentuk baru saja keluar dari mulutnya saat udara di depan Xiao Yan mulai berfluktuasi secara intens. Segera, gelombang suara mulai meluas keluar dengan cara seperti kilat. Dia hanya bisa mendengar dentuman keras. Permukaan danau yang tenang tampaknya memiliki bom yang ditempatkan di dalamnya. Gelombang besar, yang tingginya 70 hingga 80 kaki, meledak dan naik sebelum jatuh dengan keras. Percikan dan kabut menutupi seluruh lembah kecil dengan kabut tebal. Suara raungan harimau seperti kilat marah yang terbentuk dari awan badai yang ditempatkan padat. Itu berguling dan tersapu dengan Xiao Yan sebagai pusatnya. Bahkan suara keras air terjun yang jatuh pun tertutupi oleh raungan harimau. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar mendengarnya sejauh 5 km. Kemanapun gelombang suara berlalu, ratusan binatang merasa lemah. Bahkan roh dari beberapa magical beast yang kuat dan kuat bergetar hebat karena aura naga yang terkandung dalam auman harimau. Beberapa dari magical beast peringkat rendah yang lebih lemah, yang juga berada di dekat danau, sebenarnya langsung dikejutkan sampai mati oleh gelombang suara seperti guntur yang marah ini. Hanya satu raungan dari Xiao Yan yang benar-benar menakutkan ini. Suara gemuruh perlahan menjadi lebih lemah beberapa saat kemudian. Kabut yang menyelimuti lembah gunung kecil juga perlahan menghilang. Di atas batu besar, wajah pemuda berjubah hitam itu dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan saat dia melihat tanah yang berantakan di sekelilingnya. Dia terbatuk keras sebelum bergumam dengan sangat gembira, "Saya telah berhasil. Inikah kekuatan dari auman hancur emas harimau singa? Ini memang sangat kuat. Kamu benar-benar anak laki-laki yang diberkati oleh surga. Untuk benar-benar dapat memahami ritme auman harimau dalam waktu 2 hari yang singkat. Tanpa menjalani setengah tahun latihan yang berat, orang normal pasti tidak akan bisa mencapai ini. Meskipun Anda telah meminjam kekuatan dari memasuki kondisi tenang itu untuk menggabungkan raungan harimau dan menggunakannya untuk tujuan Anda sendiri, kecepatan dan pencapaian ini benar-benar luar biasa." Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Ketika dia melihat yang terakhir mengalami situasi aneh itu sebelumnya, bahkan dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Xiao Yan tertawa saat mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa dengan tersandung, dia benar-benar akan bisa masuk ke kondisi seperti itu. Namun, kamu jangan terlalu senang. Untuk saat ini, Anda baru saja memahami tahap awal auman hancur emas harimau singa dan hampir tidak dapat menampilkan 30 hingga 40% dari kekuatannya. Tanpa waktu untuk mengasahnya, Anda tidak akan mungkin mencapai penguasaan penuh. Lagi pula, mengasah jenis ini tidak memiliki jalan pintas. Yao Lao mengingatkan. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia memutar lehernya dan mendengar suara retakan yang jelas di antara tulang-tulangnya sebelum dia menghela nafas panjang. Awalnya, dia tidak berpikir untuk mencapai penguasaan penuh dari auman hancur emas harimau singa. Mampu meraih prestasinya saat ini sudah jauh melebihi ekspektasinya. Karena itu, dia tidak akan terlalu ambisius. Senang sekali kau tahu ini. Ada seseorang yang datang, aku akan mundur dulu. Yao Lao benar-benar menghilang setelah ini tanpa gerakan sedikit pun. Tangan Xiao Yan mengusap air dari pakaiannya. Kepalanya menoleh ke arah pintu masuk lembah gunung kecil. Cabang-cabang pohon bergerak sedikit di tempat itu dan sosok berwarna hijau segera muncul dengan cara yang lincah, seperti kupu-kupu. Akhirnya, dia diam-diam berdiri di atas batu kecil yang menonjol di sisi danau. Tawa keperakannya seperti nyanyian lonceng gunung, menyebabkan pikiran Xiao Yan, yang tidak rileks selama 2 hari 2 malam, diam-diam tenang. Xiao Yan GG, persiapan 2 hari sudah habis. Hari ini,
Kita memasuki akademi dalam. Apakah kamu siap? Wanita muda berpakaian hijau mengangkat wajah anggun dan cantiknya. Dia berkata sambil tersenyum dengan suara lembut saat dia menatap pemuda itu, yang tubuhnya tampak lebih tinggi sambil berdiri di atas batu besar dengan tangan di belakang punggungnya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menepuk penguasa Suan berat besar di punggungnya. Jari-jarinya menempel di permukaan batu dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bersinar dan muncul di pintu keluar lembah gunung. Setelah melambaikan tangannya pada Sun Er, dia segera berbalik dan perlahan berjalan keluar dari lembah gunung kecil. Akademi dalam ya, saya sangat mengantisipasinya, semoga tidak mengecewakan saya. Sosok manusia secara bertahap menghilang di dalam semak belukar, meninggalkan suara samar yang perlahan bergema di tempat ini. Ketika Xiao Yan dan Sun Er tiba di ruang belajar wakil kepala sekolah, Hugan, mereka melihat bahwa sudah ada cukup banyak orang yang berdiri di tanah kosong di depan mereka. Orang-orang ini terbagi menjadi beberapa kelompok besar dan kecil, masing-masing dengan lembut berbicara sambil tersenyum. Di antara kelompok-kelompok ini, 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari Baisan, Wu Hao, dan Hu Jia, adalah yang terbesar. Penampilan Xiao Yan dan Sun Er juga menyebabkan tanah terbuka yang berisik menjadi sedikit lebih tenang. Selain sejumlah kecil orang, sebagian besar tatapan yang digunakan untuk melihat mereka berdua dipenuhi dengan rasa hormat. Dalam kompetisi kualifikasi beberapa hari yang lalu, Xiao Yan menggunakan gaya pertempuran tirani 1 lawan 3 untuk mengejutkan dan menghalangi semua suara yang tidak puas. Oleh karena itu, reputasinya telah melampaui Baisan, Wu Hao, dan yang lainnya meski baru tiba di akademi kurang dari sebulan yang lalu. Xiao Yan dan Sun Er langsung melewati kerumunan manusia dan tiba di tempat kosong di dekat bagian depan. Mereka bertukar pandang dengan Baisan dan 2 lainnya. Kecuali Baisan, Hu Jia dan Wu Hao mengangguk ke arah mereka. Sikap mereka jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Jelas, kata-kata yang dikatakan Hugan 2 hari sebelumnya tidak diabaikan sama sekali. Ketika mereka baru saja memasuki akademi dalam, tempat di mana orang-orang kuat sebanyak awan, sepertinya mereka akan sedikit menderita jika mereka tidak lebih bersatu. Meskipun mereka berdua angkuh, mereka tidak bodoh. Secara alami akan lebih baik jika mereka tidak perlu menanggung penderitaan yang tidak berarti. Pada saat ini, lapangan terbuka juga dikelilingi dan diisi dengan cukup banyak mahasiswa lainnya. Di hati semua siswa di akademi luar, dapat memasuki akademi dalam untuk berlatih adalah suatu kehormatan yang menyebabkan banyak orang menjadi sangat iri. Tak terhitung banyaknya orang telah bekerja keras menuju arah ini sejak mereka memasuki akademi. Oleh karena itu, setiap tahun, ketika siswa yang telah lulus kompetisi kualifikasi memasuki akademi dalam, akan ada banyak orang yang datang untuk melihat mereka pergi, atau hanya untuk menonton mereka. 10 menit setelah Xiao Yan tiba di tempat ini, pintu ruang belajar yang tertutup rapat dibuka. Wakil kepala sekolah Hugan dan beberapa pria tua perlahan keluar. Ketika orang-orang di tanah terbuka melihat mereka tiba, bisikan pribadi di tanah terbuka berangsur-angsur menjadi sunyi. Sesaat kemudian, benar-benar sunyi. Tatapan Hugan perlahan menyapu 50 siswa di lapangan terbuka. Ketika dia melihat tidak ada yang hilang, dia mengangguk dengan puas. Dengan satu langkah maju, dia dengan jelas berkata, "Murid-murid, hari ini adalah hari di mana kalian semua akan memasuki akademi dalam. Saya akan mengucapkan selamat kepada Anda semua di sini. Latihan keras Anda akhirnya menuai hasil. Saya percaya bahwa setelah memasuki akademi dalam, Anda semua mungkin tidak cocok dengan metode pelatihan di sana. Namun, ada satu hal yang saya sangat yakin. Artinya, di sana, Anda akan dapat mengaktifkan potensi Anda sendiri sejauh-jauhnya di sana. Saya tidak melebih-lebihkan, Anda hanya perlu tinggal di akademi dalam selama 1 tahun dan Anda akan berubah total. Mungkin ada jadilah orang-orang di antara kamu yang mengenal beberapa siswa di akademi dalam.
Bagaimanapun, mereka kadang-kadang memiliki izin untuk keluar dari Akademi Dalam. Oleh karena itu, Anda semua harus memahami seberapa besar jarak yang ada antara kekuatan saat siswa keluar dan saat mereka pertama kali masuk. Ketika mereka mendengar kata-kata Hugan, ada beberapa siswa di lapangan terbuka yang sedikit mengangguk. Jelas, mereka harus berinteraksi dengan siswa-siswa yang telah keluar dari Akademi Dalam. Mayoritas, bagaimanapun, memiliki wajah yang dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Apa yang dikatakan Hugan adalah apa yang mereka kejar. Bukankah itu tujuan mereka untuk mengejar kekuatan yang lebih besar ketika mereka berjuang untuk masuk ke Akademi Dalam? Mereka percaya bahwa terlepas dari betapa aneh atau sulitnya metode pelatihan Akademi Dalam, mereka akan bertahan sepanjang jalan. Mampu menonjol dalam Akademi Jianan membuktikan bakat dan kerja keras mereka. Orang-orang yang mampu berdiri di sini bukanlah mereka yang mengira bahwa kekuatan akan datang begitu saja tanpa usaha apapun. Akademi Dalam adalah inti dari Akademi Jianan. Karena kebutuhan untuk merahasiakan lokasinya, sebagian besar siswa di akademi luar, serta instruktur, tidak mengetahui lokasi tepatnya. Oleh karena itu, kami akan mengirim Anda ke tempat tertentu. Hugan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit biru yang jauh. Di tempat itu, 10 bayangan hitam terbang di atas. Sesaat kemudian, bayangan hitam secara bertahap menjadi lebih besar. Mereka secara mengejutkan adalah 10 griffin yang sangat besar. 10 griffin membawa bayangan gelap mereka yang sangat besar saat mereka melewati akademi. Akhirnya, mereka berhenti di udara di atas Xiaoyan dan siswa lainnya. Mereka mengepakkan sayap dan angin kencang melesat kemana-mana, mengipasi para siswa di bawah hingga beberapa dari mereka mulai bergoyang. Griffins, jangan bilang kalau Akademi Dalam sangat jauh dari sini. Kilatan kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat griffin yang melayang di atas. Hugan melambaikan tangannya ke arah griffin di langit. Segera, bayangan gelap mulai menekan ke arah tanah. Akhirnya, 10 griffin mendarat di tempat kosong tidak terlalu jauh setelah angin kencang bertiup lewat. Tatapan semua orang mengamati mereka, hanya untuk menemukan bahwa ada 2 orang di belakang masing-masing griffin, yang mendorong mereka. Baik, waktunya habis. Semua siswa, silakan. 5 orang untuk satu grup. Hugan menunjuk ke griffin dan berkata sambil tersenyum setelah melihat bahwa mereka telah mendarat. Ketika mereka mendengar kata-kata Hugan, para siswa di lapangan segera berbalik. Mereka seperti sekawanan binatang buas saat mereka bergegas ke tanah terbuka. Setelah itu mereka tampak seperti kutu saat orang-orang yang tidak sabar ini naik ke punggung besar masing-masing griffin, mendengar suara susu saat mereka melakukannya. Namun, saat kaki mereka menginjak punggung griffin, bulu yang agak licin menyebabkan mereka menderita. Beberapa orang yang kakinya tidak stabil langsung tergelincir dan jatuh. Tubuh mereka menabrak tanah berbatu, menyebabkan suara benturan muncul berulang kali. Haha, anak muda, jangan mencoba menjadi berani. Ada kursi yang ditempatkan di griffins. Jangan berhayal dan mencoba untuk berdiri di punggungnya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuatan Dadoshi. Hugan tertawa keras. Dia segera menoleh ke arah Xiaoyan dan yang lainnya dan berkata, 5 besar. Kalian berlima akan menjadi satu kelompok. Naik ke atas. Xiaoyan dan keempat lainnya terkejut saat mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa Hugan benar-benar akan mengatur agar mereka berlima bersama dalam satu kelompok. Mereka ragu-ragu sejenak. Selain Baisan, yang menyatukan alisnya, yang lain mengangguk dengan acuh tak acuh. Ayo pergi. Xiaoyan berbicara dengan Sun Er. Tubuhnya bersinar dan segera muncul di belakang griffin. Kakinya dengan mantap berdiri di atas bulunya yang licin tanpa bergerak sedikit pun, seolah-olah dia adalah pagoda logam. Ketika para siswa, yang telah jatuh dari griffin sebelumnya, melihat gerakannya yang stabil, mereka tidak bisa menahan wajah mereka yang dipenuhi kekaguman.
Setelah mencoba untuk memaksa masuk ke Griffin, mereka jelas tahu betapa sulitnya bagi seseorang untuk berdiri di atas bulu-bulu sialan itu. Di belakang Xiao Yan, Sun Er dan yang lainnya juga melintas ke Griffin pada saat bersamaan. Mereka berempat juga tidak meminjam bantuan apapun karena mereka segera berdiri tegak dan tinggi di punggung Griffin mereka. Kekuatan ini memang layak menjadi peringkat 5 besar kompetisi kualifikasi. Setelah melihat penampilan kelima orang ini, Hu Gan dan orang tua lainnya di sampingnya melihat-lihat tanah kosong. Ketika mereka melihat bahwa semua orang telah menaiki Griffin mereka, mereka bertukar pandang satu sama lain dan mengangguk. Hu Gan melambaikan tangannya. Dia dan 3 pria tua lainnya bergerak dan melayang ke udara. Bahu mereka bergetar dan 4 pasang sayap doki yang indah terentang. Setiap pasang sayap doki dikepakkan, dan tubuh mereka tergantung di udara tanpa bergerak di depan banyak tatapan iri dari bawah. Mampu menggumpal dan membentuk sepasang sayap doki dan terbang bebas selalu menjadi impian banyak orang yang berkultivasi. Kami secara pribadi akan mengantarmu sampai ke sana. Hu Gan menatap tanah terbuka dari atas di langit dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan orang-orang yang mengendarai Griffin mengeluarkan peluit tajam. Segera, Griffin tiba-tiba mengepakkan sayap mereka dan tubuh besar mereka perlahan-lahan naik ke udara, disertai dengan bayangan yang semakin menyusut. Mereka bangkit dari tanah. Xiao Yan, Sun Er, kami berharap yang terbaik untukmu. Jika kinerja Anda di Akademi Dalam luar biasa, Anda akan mendapat cuti. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari bawah saat Griffin naik ke udara. Xiao Yan dan Sun Er menunduk untuk melihat-lihat. Itu sebenarnya adalah instruktur Ruoling. Pada saat ini, Xiao Yu, Xiao Ning, dan Xiao Mei telah mengangkat kepala mereka untuk melihat kelompok Griffin yang naik semakin tinggi. Mereka melambai ke arah Xiao Yan saat mereka melihatnya melihat-lihat. Saat sayap Griffin mengepak dengan cepat, sosok manusia di bawah menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, mereka hampir seukuran semut. Melihat ke bawah ke seluruh Akademi Jianan dari ketinggian di langit ini, orang bisa melihat setiap lokasi di garis pandang mereka. 10 Griffin besar mengepakkan sayap mereka di langit biru, terbang ke arah bentangan pegunungan tak berujung di belakang Akademi. Di depan Griffin terbang Hu Gan dan 3 orang tua. Mereka membentuk bentuk 4 sisi yang mengelilingi seluruh formasi Griffin di dalamnya. Doki yang kuat muncul di luar tubuh mereka. Tidak peduli seberapa liar angin bertiup, itu bahkan tidak menyentuh tubuh mereka. Akademi Dalam memang tidak berada di dalam Akademi Jianan. Jangan bilang itu terletak di pegunungan tak terbatas di belakang Akademi. Xiao Yan dengan lembut bergumam sambil menatap Akademi Jianan saat menghilang dari pandangannya. Ada rumor bahwa lokasi Akademi Dalam adalah rahasia besar. Bahkan beberapa siswa yang telah keluar dari Akademi Dalam tidak akan dapat menemukan lokasi Akademi Dalam jika mereka tidak memiliki Griffin yang dilatih untuk tujuan membebani mereka keluar masuk. Sun Er tersenyum. Cahaya emas samar merembes keluar dari tubuhnya, benar-benar menghalangi angin liar yang bertiup ke arahnya dari depan. Apakah kalian semua tahu apa yang istimewa tentang Akademi Dalam? Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah Hu Jia dan 2 lainnya, memimpin untuk memecah suasana yang kaku. Karena wakil kepala sekolah meminta mereka untuk berada di Griffin yang sama, itu berarti mereka sudah menjadi satu grup. Karena ini masalahnya, adalah suatu keharusan untuk melepaskan ketegangan dalam hubungan di antara mereka tidak peduli seberapa kecil. Kakek tidak pernah menyebutkan apapun tentang Akademi Dalam kepada saya, jadi saya juga tidak yakin. Namun, setiap kali kami melihat siswa keluar dari Akademi Dalam, kekuatan mereka semua meningkat tajam dibandingkan saat mereka masuk sebelumnya. Hu Jia melirik Xiao Yan. Dia juga tahu niat Xiao Yan. Dia akhirnya membuka mulut untuk menjawab setelah mengingat Hu Gan berulang kali mengingatkannya untuk tidak merusak hubungan mereka. Saya juga tidak tahu. Saya sangat jarang peduli tentang hal-hal ini. Wu Hao juga menggelengkan kepalanya.
Sebagai orang yang gila pertempuran, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di masa lalu mengejar dan membunuh orang-orang di wilayah sudut hitam yang telah tersesat ke dalam batas Akademi Jiama, di mana dia bisa menemukan waktu untuk memikirkan Akademi dalam. Tidakkah kita secara alami tahu saat kita sampai di sana? Baisan berkata dengan lemah. Meskipun dia tahu sedikit, dia tidak mau membagikan informasi ini dengan Xiao Yan. Dia dengan sungguh-sungguh berharap agar pihak lain sedikit lebih menderita. Xiao Yan memandang Baisan, yang menyilangkan tangan di depan dadanya, dalam-dalam. Namun, dia tidak terus menanyakan hal lain. Penjaga yang dia rasakan terhadap orang ini di dalam hatinya telah menjadi jauh lebih padat. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari Baisan. Dia menatap samudera hijau yang subur di bawah pohon-pohon di bawah mereka, yang dengan cepat melintas. Dia menghembuskan nafas panjang di dalam hatinya. Akademi dalam apakah api hati jatuh benar-benar ada di tempat ini? Lautan pepohonan yang luas menampung berbagai jenis magical beast di dalamnya. Sesekali, akan ada aura ganas dari magical beast yang keluar dari dalam lautan pepohonan dengan cara yang eksplosif. Namun, ketika magical beast ini masuk dalam radius 100 meter dari kelompok itu, mereka akan dikejutkan oleh kekuatan kuat yang dipancarkan dari penghalang yang dibuat oleh Hu Gan dan tiga tetua sampai mereka mundur dengan hati-hati. Tentu saja, ini tidak terjadi pada setiap orang. Saat magical beast tersebar luas dengan cara terkonsentrasi di pegunungan tak berujung yang luas, secara alami tidak ada kekurangan makhluk yang sangat kuat. Setengah jam setelah formasi terbang mulai melakukan perjalanan di dalam pegunungan di belakang Akademi, ada beberapa magical beast yang kuat yang dengan paksa menyerang formasi Griffin, terlepas dari tekanan yang dilepaskan oleh Hu Gan dan tiga orang lainnya. Pada saat ini, Hu Gan dan tiga lelaki tua lainnya mulai menunjukkan kekuatan mengejutkan mereka. Setiap kali mereka melambaikan tangan, ledakan energi yang kuat melesat ke langit seperti petir. Segera, Xiao Yan dan yang lainnya akan mendengar suara teredam, dan magical beast berukuran besar tiba-tiba meledak menjadi darah segar dan jatuh. Saat mereka terbang, berbagai jenis magical beast yang ganas menyerbu, menerkam dari belakang dan depan. Namun, tidak ada satupun magical beast yang bisa menerobos blokade, yaitu Hu Gan dan tiga lainnya. Xiao Yan dan yang lainnya berdiri di atas Griffin. Wajah mereka tercengang saat mereka menyaksikan tubuh magical beast diparut menjadi berkeping-keping. Dari ki mereka, sebagian besar magical beast ini tampaknya memiliki kekuatan untuk bersaing dengan salah satu siswa yang hadir. Bahkan jika itu masalahnya, mereka masih berubah menjadi kabut darah setiap kali Hu Gan dan yang lainnya melambaikan tangan. Kekuatan semacam ini benar-benar menyebabkan orang menjadi hijau karena iri. Tidak heran mereka perlu mengawal kita sampai ke sana. Sungguh tak terduga bahwa ada begitu banyak bahaya yang mengintai di pegunungan di belakang Akademi. Jika kita melakukan perjalanan dengan berjalan kaki melalui hutan, kemungkinan dengan kekuatan siswa lain, hampir tidak akan ada orang yang bisa keluar hidup-hidup. Xiao Yan tertawa getir saat dia melihat awan bentuk darah lain dari ledakan 50 meter dari lokasi mereka. Sebelumnya, ketika kelompok itu terbang melewati pegunungan yang luas, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setidaknya ada aura binatang ajaib kelas 5 atau Doluang yang ada di hutan lebat di bawah menggunakan persepsi spiritualnya yang luar biasa besar. Namun, magical beast yang telah mencapai peringkat seperti itu telah memperoleh kecerdasan yang tidak kalah dengan kecerdasan manusia. Oleh karena itu, mereka secara alami dapat merasakan kekuatan Hu Gan dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak bertindak seperti magical beast yang lebih lemah, menyerang formasi Griffin secara sembarangan. Beruntung juga bahwa magical beast peringkat tinggi ini tahu apa itu ketakutan. Jika tidak, bahkan dengan Hu Gan dan tiga ahli tingkat Do Huang lainnya yang mengawal mereka, kemungkinan besar formasi Griffin mereka ini tidak akan sampai di tujuan tanpa cedera. Kabut berdarah menemani mereka sepanjang jalan saat mereka terus terbang.
Hugan dan 3 lainnya seperti kerucut tajam yang merobek jalan di dalam Magical Beast yang datang menyerang ke segala arah. Kekuatan Do Huang begitu kuat. Pengisian yang hampir ditaati ini berlanjut selama hampir 1 jam sebelum kecepatan terbang formasi Griffin akhirnya melambat. Ketika dia merasakan penurunan kecepatan, Xiaoyan menyapu pandangannya ke depannya. Namun, dia tidak yakin ketika dia menemukan bahwa, selain jurang tak berdasar di bawah kaki mereka, tempat-tempat lain masih berupa karpet hijau tak berujung di mana mereka tidak bisa melihat tepinya. Lupakan akademi dalam, bahkan tidak ada satupun sosok manusia. Apa yang terjadi? Xiaoyan bertukar pandang dengan Sun Er dan yang lainnya. Semua wajah mereka dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. Turun. Ketajaman di mata Hugan berangsur-angsur menghilang. Kekuatan yang kuat, yang melonjak dari dalam tubuhnya sebelumnya, diam-diam ditarik kembali ke tubuhnya. Dia tersenyum melambaikan tangannya, dan 10 Griffin mengepakkan sayap mereka saat mereka perlahan turun menuju ngarai pegunungan di bawah. Griffin membawa bayangan gelap dan hembusan angin liar saat mereka mendarat dengan mulus di tanah. Xiaoyan dan yang lainnya melihat gerakan melambai yang ditunjukkan Hugan kepada mereka. Mereka bertukar pandang sebelum melompat turun dari Griffin dan mulai mendarat dan berkumpul di tanah kosong. Tatapan mereka melihat sekeliling mereka sementara wajah mereka bingung. Di mana tempat ini? Jangan bilang kalau akademi dalam ada di sini. Setelah mereka mendarat di tanah, Hu Jie adalah orang pertama yang tidak tahan dan menanyai Hugan. Ketika yang lain mendengar pertanyaan ini, mereka juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Hugan. Jelas, mereka juga ingin tahu jawabannya. Tidak mudah untuk memasuki akademi dalam. Hugan tersenyum tipis. Segera, dia perlahan mengambil 10 langkah ke depan di bawah tatapan semua orang. Setelah itu, langkah kakinya berhenti. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi ditembakkan secara eksplosif dan tiba di ruang di depannya. Adegan aneh muncul hampir seketika. Mereka melihat bahwa ketika energi melesat melewati area kosong tertentu, itu benar-benar menciptakan riak seperti gelombang. Riak ini berfluktuasi dengan cepat. Akhirnya, sebuah pintu besar berwarna perak pucat, yang tingginya lebih dari 70-80 kaki muncul entah dari mana. Xiaoyan dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat pintu besar berwarna perak yang muncul entah dari mana. Jelas, mereka tidak berpikir bahwa tempat yang tampaknya biasa ini sebenarnya akan menyembunyikan rahasia yang begitu dalam. Pintu berwarna perak membawa suara yang jelas saat terbuka perlahan di depan mata semua orang. Pemandangan di balik pintu juga hutan lebat, seperti biasanya. Tampaknya hutan di depan mereka ini tidak berbeda dengan apa yang mereka lihat sebelumnya. Ikuti aku. Hugan melambaikan tangannya dan memimpin untuk berjalan melewati pintu besar berwarna perak. Di belakangnya, puluhan siswa mengikuti dari dekat sambil memasang ekspresi yang dipenuhi rasa ingin tahu. Xiaoyan tidak berjalan ke depan. Dia berdiri di belakang dan menatap orang-orang yang memasuki pintu berwarna perak di depannya. Setelah itu, tatapannya sekali lagi dialihkan ke ruang di luar pintu besar itu. Dia agak terkejut menemukan bahwa orang-orang yang telah memasuki pintu berwarna perak itu sepertinya telah memasuki ruang lain dan menghilang begitu saja ke udara tipis. Tempat yang aneh, adegan ini menyebabkan Xiaoyan berseru dan menggelengkan kepalanya. Dia mengingat lipatan spasial di depan aula koleksi buku dan tiba-tiba mengerti. Taktik elit super memang sesuatu yang sulit mereka pahami pada tingkat kekuatan mereka saat ini. Setelah Xiaoyan berseru dalam hatinya, dia memperpanjang langkahnya dan mengikuti kelompok itu. Setelah itu, dia melewati pintu besar berwarna perak. Setelah itu, dia juga menghilang. Pintu besar itu perlahan menutup sendiri dengan rapat setelah semua orang, termasuk 10 Griffin, masuk melalui mereka. Akhirnya, riak energi berwarna perak menyebar, dan pintu besar berwarna perak perlahan menghilang sampai benar-benar menghilang. Pada saat ini, seluruh wilayah ini telah berubah menjadi hutan yang sangat biasa.
Saat Xiaoyan melangkah melewati pintu besar berwarna perak, dia tiba-tiba merasa pikirannya kosong. Kedua kakinya ditekan dengan kuat di tanah yang kokoh saat tatapannya menyapu tempat di depannya. Namun, dia sedikit terkejut mengetahui bahwa pemandangan di depan mereka mirip dengan hutan sebelumnya. Hanya saja pada saat ini, dua lelaki tua dan beberapa lelaki paruh baya tanpa sadar muncul di dekat hutan. Selain itu, ada lebih dari 20 anak muda yang berdiri di belakang mereka. Tatapan Xiaoyan menyapu tubuh mereka dan menemukan bahwa mereka semua mengenakan lencana di dada mereka, yang gambarnya mirip dengan menara. Keke, Hu tua, kamu selalu tepat waktu. Kami selalu yakin jika kami mengizinkan Anda mengawal siswa baru. Bagaimana kabar mahasiswa baru tahun ini? Pada saat ini, salah satu dari dua lelaki tua itu tersenyum pada pemimpin Hugan dan berkata ketika dia melihat sekelompok besar orang masuk. Tidak buruk, ini pasti sedikit lebih baik dari grup tahun lalu. Hugan tersenyum dan berkata, sungguh tidak terduga bahwa ini adalah giliran Anda untuk melaksanakan tugas tahun ini. Sepertinya ini akan melelahkan, tidak ada pilihan. Kedua pria tua itu tanpa daya menggelengkan kepala. Kalian berlima datanglah. Hugan membalikkan tubuhnya dan memberi isyarat kepada Xiaoyan dan 4 orang lainnya dengan tangannya. Ketika dia melihat bahwa kelima orang itu telah tiba di sisinya, dia menunjuk ke arah dua lelaki tua itu dan berkata, keduanya adalah sesepuh di Akademi Dalam. Ini adalah Penatua Su, dan orang lain ini adalah Penatua King. Jika Anda memiliki masalah di Akademi Dalam di masa mendatang, Anda dapat mencarinya. Keke, 5 orang kecil ini adalah peringkat 5 teratas dalam kompetisi kualifikasi tahun ini. Kekuatan mereka tidak buruk. Dua kalimat terakhir ini secara alami diucapkan kepada Penatua Su dan Penatua King. Oh, tatapan kedua sesepuh membawa keanehan saat mereka menyapu mereka berlima. Akhirnya, mereka mengangguk dan berkata, bisa mendapatkan 5 besar pada usia ini. Potensi mereka memang jauh lebih baik daripada gelombang terakhir. Yo, gadis-gadis cantik. Sepertinya akan ada 2 nama lagi di peringkat kecantikan di Akademi Dalam. Setelah Xiaoyan dan keempat lainnya keluar, mata dari beberapa orang muda yang berdiri di belakang para paruh baya itu segera menjadi cerah saat mereka bersiul dan berkata, tutup mulutmu. Siapapun yang mengatakan omong kosong lagi akan memotong waktu pelatihan menara menjadi 5 hari. Penatua Su berbalik dan menegur. Para pemuda di belakang tersenyum nakal saat mereka segera menutup mulut. Jelas, pengurangan waktu pelatihan menara menyebabkan mereka menjadi sangat takut. Setelah menegur kelompok anak muda itu sampai mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi, Penatua Su berbalik. Dia menghadapi Xiaoyan dan siswa baru lainnya saat dia perlahan berbicara, kalian semua baru di sini, jadi saya berharap kalian semua bisa terbiasa dengan tempat ini. Dengan begitu, Anda semua akan memperoleh manfaat sebesar mungkin. Lihat bajingan ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, mereka mungkin telah melewati kompetisi kualifikasi di akademi luar tetapi mereka hanya berada di peringkat paling bawah. Namun, hanya dalam waktu 1 tahun, saya berani mengatakan bahwa dengan kekuatan mereka, mereka pasti bisa masuk 10 besar di antara kalian semua. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar ini. Pandangannya tertuju pada orang-orang muda itu dan tatapannya sedikit mengeras. Dia bisa merasakan bahwa orang-orang muda ini memang sangat kuat. Di antara kelompok siswa baru ini, mungkin saja bisa menghitung jumlah orang yang bisa mengalahkan mereka hanya dengan kedua tangan. Namun orang-orang ini hanyalah mereka yang menempati peringkat terbawah dalam kompetisi kualifikasi tahun-tahun sebelumnya. Dari sini, orang bisa melihat bagaimana kekuatan orang-orang ini berkembang pesat setelah memasuki Akademi Dalam. Baiklah, jangan katakan lagi omong kosong. Meskipun kalian semua telah melewati kompetisi kualifikasi dan memperoleh hak untuk masuk ke Akademi Dalam, ini masih belum berakhir, Penatua Su tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan tumpukan besar lembaran kristal berwarna hitam muncul di tangannya.
Dengan lemparan acak menggunakan tangannya, dia melempar lembaran kristal. Segera, lembaran kristal itu tampak menjadi mata yang tumbuh saat mereka mulai menahan diri di depan semua orang. Xiao Yan dan yang lainnya terkejut saat mereka mengulurkan tangan dan memegangnya. Begitu lembaran kristal masuk ke tangan mereka, Xiao Yan dan yang lainnya segera merasakan energi panas aneh merembes keluar dari dalamnya. Mereka menundukkan kepala untuk mengamati sejenak dan menemukan bahwa itu adalah layar kristal transparan. Tercetak di layar adalah angka besar berwarna merah, 5. Apa artinya ini? Xiao Yan agak ragu saat melihat nomor berwarna merah itu. Dia mengangkat pandangannya dan agak tercengang ketika dia melihat sekelompok orang muda yang berdiri di belakang pria paruh baya sedang mengamati lembaran kristal hitam gelap yang dipegang di tangannya dan tangan yang lain dengan tatapan panas. Ada keinginan dalam pandangan mereka yang tidak mereka sembunyikan. Karena beberapa hal, cukup sulit untuk menjelaskannya. Anda secara alami akan memahaminya di masa depan. Namun, hanya ada satu hal yang perlu Anda ketahui untuk saat ini. Lindungi lembaran kristal di tangan Anda seolah-olah itu adalah hidup Anda. Setelah Anda memasuki akademi dalam, Anda akan memahami pentingnya. Tentu saja, lihat saja ekspresi di mata sekelompok orang ini dan Anda akan memahami poin ini. Menjelang akhir pidatonya, Penatuasu menunjuk ke sekelompok orang muda di belakang dan berkata sambil tersenyum. Xiao Yan dan Sun Er saling pandang dan menganggukkan kepala. Lembaran kristal di tangan mereka bergetar dan disimpan ke dalam cincin penyimpanan mereka. Selanjutnya, kalian semua harus memasuki hutan ini. Setelah itu, Anda harus berhasil mencapai akademi dalam di tepi hutan. Jari Elder Su berhenti pada sekelompok anak muda dan berkata dengan lemah, kamu harus berhati-hati terhadap mereka saat kalian semua melewati hutan ini. Menurut aturan akademi, mereka dapat bertarung secara acak di dalam hutan ini. Dengan kata lain, mereka dapat menyerang siapapun di antara Anda. Ingat, angka di atas lembaran kristal di tangan Anda adalah godaan yang sangat besar bagi mereka. Oleh karena itu, dengan pengecualian membunuh orang, mereka akan menggunakan segala macam metode untuk mendapatkan energi api di lembaran kristal Anda. Anda akan merasa bahwa istilah ini sangat familiar dan sangat indah di masa depan. Untuk saat ini, Anda perlu untuk menghindarinya atau mengalahkan mereka. Selama Anda tidak ditangkap oleh mereka dan berhasil tiba di akademi, Anda akan mendapatkan hadiah terakhir Anda. Semakin awal Anda tiba, semakin kaya hadiahnya. Jari Penatuasu tiba-tiba berbalik ke arah hutan hitam yang gelap di belakangnya. Sehubungan dengan perampasan di hutan ini, akademi dalam kami menyebutnya kompetisi berburu energi api. Sekarang, saya mengumumkan bahwa kompetisi berburu energi api tahun ini telah dimulai secara resmi. Murid-murid, mulailah berburu.